Scholar itu nanti publikasi karya Bapak Ibu yang terbit di jurnal yang terindeks Google Scholar nanti akan masuk ke profil Google Scholar Bapak Ibu. Kemudian dari profil Google Scholar itu nanti bisa diambil oleh Sinta, dan dari Sinta nanti akan diambil oleh Sister. Jadi ketiga dari profil peneliti ini itu saling terkait. Nah, gambarannya begini. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya Sinta, kemudian Bapak Ibu mau memasukkan publikasi Bapak Ibu ke dalam Sinta, maka Bapak Ibu tidak dapat melakukannya jika publikasi Bapak Ibu tidak terbit dan tidak diindeks di Google Scholar. Karena Sinta itu mengambil data-data publikasi dari Google Scholar atau Scopus. Jadi ada dua. Jadi saat ini itu Sinta mengambil data dari Google Scholar dan Scopus. Nah, kemudian data penelitian tersebut yang ada di Sinta itu bisa diambil oleh Sister secara otomatis. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau ke Sister ini itu sifatnya opsional, karena di Sister ada dua model penginputan. Boleh input manual, boleh juga melalui Sinta. Nah, kita mulai yang pertama itu mungkin ini sangat dasar, tapi bagi dosen-dosen yang baru mungkin perlu ya. Jadi diharapkan nanti langsung membuat profil Google Scholar-nya bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah, ya Google Scholar-nya biar Google Scholar-nya biar tetap menggunakan Google Scholar yang lama. Jadi untuk membuat akun Google Scholar itu sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa saya praktekkan di sini, nanti di bahan juga ada. Nanti Bapak Ibu tinggal akses saja scholar.google.com seperti ini. Kemudian nanti akses profil saya. Jadi ini karena bahasa Indonesia jadinya namanya Google Cendekia, tapi kalau bahasa Inggris itu Google Scholar. Jadi tinggal klik saja profil saya. Nanti Bapak Ibu tinggal isi saja nama, kemudian afiliasi ini adalah institusi Bapak Ibu. Kemudian ini ada email untuk verifikasi. Email untuk verifikasi itu harus email institusi, nggak bisa Gmail. Jadi kalau Bapak Ibu punya email institusi, maka buat Google Scholar-nya itu dari email institusi saja. Email institusi itu ditandai dengan @uisu.ac.id ujungnya. Kalau misalnya FT berarti @ft.uisu.ac.id. Kemudian bidang minat ini Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Lalu halaman beranda ini sifatnya opsional. Jadi di sini kalau misalnya di situs UISU AC.id ada data dosen, maka bisa dicantumkan di sini. Tapi ini sifatnya opsional. Jadi kalau kita next juga langsung bisa. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu tinggal mencari artikel-artikel Bapak Ibu yang telah dipublikasi di jurnal yang terindeks Google Scholar. Jadi kalau yang pilihan ini artinya grup, jadi nanti pilih yang ini. Tapi ini hanya terjadi di awal saja, di awal pembuatan saja ya. Jadi di sini Bapak Ibu boleh cari dengan kata kunci nama atau kata kunci artikel. Kalau misalkan ini artikel saya, tinggal klik aja centang ini, lalu langsung next. Jadi sekarang Google Scholar itu Bapak Ibu kalau yang mau membuat akun Google Scholar mesti ada satu terbitan dulu yang terindeks Google Scholar. Jadi jurnal-jurnal sekarang itu hampir rata-rata sudah terindeks Google Scholar, jadi nggak mesti harus ke Sinta ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah, kalau misalnya gini, ada pertanyaan juga, kalau misalnya nggak ada artikel yang terbit terindeks Google Scholar gimana? Ada tekniknya juga, Bapak Ibu bisa centang aja artikel yang bukan punya Bapak Ibu,
Tapi nanti setelah profilnya jadi, dihapus lagi artikel itu. Ini anggaplah ini bukan punya saya centang aja, karena saya belum pernah terbit nih di indeks yang Google Scholar. Nah, kemudian yang ini terkait update-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau namanya itu umum, maka pilih yang bawah aja. Karena yang atas ini terbit update secara otomatis ini nanti yang terkait nama Bapak Ibu itu akan masuk semua ke Google Scholar. Nah, terkadang bagi nama-nama dosen yang umum, misalnya kayak ini ya, saya pernah kejadian kayak Bapak Abdul Haris Nasution. Jadi yang AH Nasution itu masuk semua ke Google Scholar-nya, padahal bukan punya dia. Karena kenapa? Karena update secara otomatis. Tapi kalau namanya unik misalnya kayak saya nih, Oris Krianto Sulaiman. Kemungkinan cuma saya sendiri tuh di dunia, saya bisa update secara otomatis. Tapi kalau misalnya namanya umum, pilih aja yang bawah. Tapi kalau saya menyarankan seringnya yang bawah ini. Tapi kalau untuk jurnal, saya sering menerapkan yang atas ini. Karena jurnal itu bukan nama orang. Pasti ada jurnal, misalnya jurnal pengabdian masyarakat. Kan nggak mungkin nama orang jurnal pengabdian masyarakat. Tapi untuk menjaga ya, pilih aja yang bawah ini. Kemudian ini jadikan profil saya untuk umum. Kemudian udah selesai. Jadi buatnya itu gampang, tinggal gini aja. Nah, kalau udah, maka kita harus menambahkan artikelnya yang lain. Jadi ini profil saya nih misalkan. Nah, misal ada di 2021 itu terbit artikel di sebuah jurnal. Biasanya itu nanti kita dapat notifikasi supaya di profil ini kita tambahkan artikel yang baru terbit tersebut. Jadi tinggal diklik tanda tambah ini, kemudian add artikel, kemudian cari yang terbit tadi. Nah, ini karena saya sudah masukkan, jadi nggak ada lagi dia. Misalnya ini cara delete-nya ya, jadi tinggal klik centang ini delete. Nah, misalnya saya delete tuh, kemudian saya add artikel, saya bisa tambahkan ini bisa menggunakan nama, bisa juga menggunakan judul artikelnya untuk menambahkannya. Nah, ini tinggal dicari sih yang ada nama kita, langsung masukkan. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kalau sudah merasa terbit di sebuah jurnal, kemudian nanti dapat pemberitahuan di email bahwasannya Google Scholar mendeteksi ada artikel Bapak Ibu, langsung tambahkan ke Google Scholar-nya. Jangan ditunggu sampai banyak. Biasa itu kalau pengalaman 3 hari 4 hari sudah terdeteksi sama Google Scholar-nya. Jadi seperti ini, nanti kita tinggal centang langsung tambahkan. Jangan ditunggu sampai banyak. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti dia ada di sini. Nah, dia ada di sini. Ini baru saya tambahkan tadi. Kemudian Bapak Ibu nulis lagi nih, misalkan nulis lagi. Nanti sepekan atau 5 hari kemudian tambahkan lagi. Jadi setiap kali terbit tambahkan terus ke Google Scholar-nya. Jangan ditunggu sampai banyak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu membuat Google Scholar-nya, kemudian sudah ada isi dari Google Scholar-nya, maka Bapak Ibu bisa membuat Sinta. Karena salah satu poin penting dari Sinta ketika kita registrasi itu wajib ada Google Scholar. Nah, di sini nanti di bahannya sudah ada ini ya. Kalau yang bagi Bapak Ibu yang belum ada Sinta, nanti silakan dibuat dulu. Buatnya itu gampang juga, nggak sulit ya. Nanti tinggal di Sinta ini, kemudian di bagian registration. Tapi kalau yang sudah ada itu nggak perlu lagi. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Jadi di Sinta itu
bisa sebagai dosen, bisa sebagai peneliti. Nah, kalau sebagai dosen maka harus ada NIDN-nya. Nah, tapi yang terpenting di sini, kalau isian yang lain ini silakan Bapak Ibu sesuaikan, tapi yang ada di sini adalah Google Scholar itu ada tanda bintang dan ini wajib diisi. Makanya kalau Bapak Ibu nggak buat Google Scholar terlebih dahulu, maka nggak bakal bisa dapat cinta. Karena ini kita isi. Ini URL-nya tinggal ngambil dari atas ini. Yang atas ini tinggal copy, langsung masukkan ke sini. Nah, ini harusnya ada foto kita di sini. Dan ini harus sama ya. Dan kalau Scopus juga gitu. Kalau misalnya, tapi ini sifatnya nggak wajib. Yang wajib itu Google Scholar. Kalau sudah diisi nanti tinggal register. Jadi nggak sulit juga. Nah, kalau sudah register nanti perlu diverifikasi oleh verifikator. Nah, verifikator itu nanti bisa ke saya sendiri. Jadi saya ngecek nanti. Nah, saya ngecek misal Bapak Ibu sudah daftar nih. Saya ngecek di sini ini author verification. Jadi dia nanti Bapak Ibu yang baru mendaftar Sinta itu Bapak Ibu bisa langsung hubungi saya. Jadi nanti dia ada bagian di unverified ini. Nah, ini ada yang belum diverifikasi. Dia harus diverifikasi kemudian diaktifasi. Nah, saya cek nih. Karena sifatnya Google Scholar itu bisa memasukkan penelitian orang lain, jadi agak bahaya di sini. Nah, terkadang begitu kita cek nih Google Scholar-nya, ternyata bukan artikel dia semua, maka nggak jadi diverifikasi. Ternyata ada artikel orang lain di situ, sehingga kita emailkan ke dia, hapus dulu artikel itu, baru kita verifikasi. Nah, ini kenapa sih nggak diverifikasi Ibu Lucia Aktalina ini? Karena ketika kita cek, nah ini, yang pertama kali kita cek adalah Google Scholar-nya. Jadi kita tinggal klik ini. Nah, ternyata Google Scholar-nya nggak ada gitu, makanya nggak bisa kita verifikasi. Nah, apa yang kita lakukan sebagai ini khusus verifikator ya, jadi kita kirim email ke dia. Dan ini Ibu Lucia, mudah-mudahan ada yang ini ya, yang kenal nanti bisa diingatkan. Dan ini sudah 3 kali atau 2 kali saya emailkan untuk mengupdate ini, karena si verifikator juga nggak tahu Google Scholar Ibu ini. Jadi nanti ibunya edit dulu baru bisa kita verifikasi. Kalau sudah kita verifikasi maka kita aktivasi. Nah, tinggal diklik ini saja sih sebetulnya. Cuman kita nggak bisa karena di sini Google Scholar-nya belum diperbaiki. Nah, kalau sudah yang lain itu sudah diverifikasi ada sebanyak 243 dosen. Jadi sudah banyak ya. Misalkan Pak Dedi misalkan. Nah, ini sudah diverifikasi. Dan karena Google Scholar-nya benar gitu. Dan ini juga kita juga harus tidak hanya Google Scholar-nya benar, tapi artikel di Google Scholar ini betul nggak ada Pak Dedinya gitu. Kalau nggak ada juga kita kabarin nanti. Tapi kalau udah ada di ini juga ada. Ya gampangnya sih kalau kita tuh nyarinya gini aja. Profile. Nah, kalau ada yang kuning-kuning ini berarti Pak Dedi turut serta dalam menulis di publikasi ini. Nah, makanya ini bisa kita aktivasi. Jadi Bapak Ibu yang misalnya dosen-dosen nih yang baru daftar Sinta, nanti setelah registrasi langsung saja hubungi saya, nanti di bahannya ada nomor handphone saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang tadi sudah menambahkan artikel ke dalam Google Scholar, itu Bapak Ibu nggak bisa masuk ke Sinta, karena di Sinta itu maksudnya nggak bisa memasukkan penelitian ke Sinta. Karena seperti yang dijelaskan di awal, Sinta mengambil data dari Google Scholar. Nah, cara ngambil datanya gimana? Lagi-lagi hanya verifikator yang bisa, Bapak Ibu.
Dalam hal ini nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya. Jadi misalnya Bapak Ibu udah update nih, saya udah update nih artikel di Google Scholar, tapi di Sinta saya belum. Nanti Bapak Ibu silakan hubungi saya, nanti saya tinggal request Google nih. Jadi namanya sinkronisasi. Jadi misalnya Pak Dedi nih, Pak Dedi di Google Scholar-nya ada tambahan nih misalkan. Ada tambahan, saya tinggal request nanti. Nah tentu saja tambahan dari publikasi Bapak Ibu yang ada di Google Scholar ataupun di Scopus itu saya tidak mengetahuinya, sehingga Bapak Ibu jika sudah update bisa menghubungi saya. Nah termasuk di sini Scopus ya Bapak Ibu, yang Scopus juga harus Bapak Ibu kabari. Misal Pak Dedi nih sudah ada Scopusnya, nanti kita bantu. Nah misalnya nggak tahu nih Scopus ID-nya berapa misalnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya, nanti kita cari Scopus ID-nya. Nah kalau sudah disinkronisasi nantinya, nanti baru ada di bagian ini, baru dia masuk ke dalam Google Scholar ini, dokumennya berapa banyak gitu. Begitupun yang Scopus baru masuk dia. Jadi kalau ya intinya kalau misalnya Bapak Ibu isi Google Scholar sampai 50 dokumen tapi tidak kita lakukan sinkronisasi, ya di Sintanya tetap 0. Jadi Bapak Ibu begitu update Google Scholar langsung kabari nih, Pak ini saya sudah update artikel di Google Scholar, tolong sinkronisasi. Nanti kita langsung sinkronisasi sehingga di Sintanya itu ada. Nah begitu untuk yang Sinta ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya ada Sister. Ini sistem informasi sumber daya terintegrasi. Ini sebetulnya dibuat supaya dosen itu tidak ngisi-ngisi terlalu banyak website ya. Karena ada banyak sekali website yang kita isi dengan isiannya itu sama, itu aja maksudnya. Makanya dibuat Sister ini agar semuanya itu terintegrasi. Nah biasanya Bapak Ibu sudah mempunyai akun Sisternya. Kalau belum nanti bisa diregistrasi. Kalau misalnya lupa password bisa diklik lupa password atau akses link atau pranala ini. Nanti di bahannya ada. Dan nanti ini akan dicek oleh ini ya Bang Dian. Jadi di sini yang saya share ini hanya kulitnya saja, tidak terlalu mendalam. Karena ini yang pernah kita lakukan waktu Serdos 2019. Karena kita yang Serdos 2019 sudah menggunakan Sister, kurang lebih inputannya sama dengan apa yang kita input sekarang. Nah misalkan gini, misalkan kita mau menambahkan publikasi ke Sister, maka kita bisa akses Sisternya di sini. Untuk menambahkan publikasi karya itu ada dua cara. Kalau misalkan Sinta Bapak Ibu sudah lengkap, Bapak Ibu nggak mau capek-capek ngisi-ngisi lagi di Sister, maka klik saja impor publikasi dari Sinta. Tapi dengan catatan Sintanya harus lengkap. Nah Sinta lengkap kalau Google Scholar Bapak Ibu lengkap, karena Sinta ngambil data Google Scholar gitu. Tapi kalau misalkan Sinta nggak lengkap nih, Google Scholar pun inputnya belum nih, tapi mau buru-buru nih untuk menginputkan di Sisternya karena waktu juga untuk BKD misalkan, maka Bapak Ibu bisa tambah manual. Hasilnya sama, nggak ada beda. Hasilnya sama. Jadi tinggal di sini ya pelaksanaan penelitian, kemudian di sini ada publikasi karya. Kalau misalnya nggak mau repot sih pilih ini. Saya dulu pilih yang ini. Kalau Sintanya lengkap, kalau enggak kita coba manual, tinggal klik tambah ini.
Nah, di sini ada dua ya Bapak Ibu. Jadi ada pelaksanaan penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Nanti di sini ada banyak pilihan, tapi nggak usah terlalu pusing karena kita fokus saja ke publikasi kita. Misalkan di pelaksanaan penelitian, kemudian kita menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Kita klik ini, kemudian kita langsung cari saja. Kalau misalkan Bapak Ibu buat buku referensi, pilih buku referensi. Kalau misalnya dipublikasikan jurnal internasional bereputasi, pilih yang ini. Kalau misalkan dia terindeks pada database internasional bereputasi, pilih yang ini. Nah, tapi di sini kita coba yang ini ya. Misal yang terakreditasi Sinta nih, pilih yang ini. Kalau belum terakreditasi, pilih yang mana ya? Pilih yang ini. Hasil penelitian pemikirannya yang dipublikasi dalam bentuk jurnal nasional. Jadi disesuaikan saja dengan publikasi yang Bapak Ibu terbitkan itu. Kemudian nanti kalau misalnya saya di sini jurnalnya terakreditasi Sinta, saya pilih yang ini. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti. Kemudian jenisnya jurnal nasional terakreditasi. Jenis ini itu akan berbeda setiap kali Bapak Ibu pilih pilihan ini. Kemudian capaiannya nanti di sini ada banyak juga, tapi di sini kita buat publikasi. Nah, di sini judul artikel silakan Bapak Ibu buat nanti nama jurnalnya, dan di sini banyak inputannya ya, banyak input. Ini harus ada tautan laman jurnal. Makanya kalau import dari Sinta tadi ini nggak perlu Bapak Ibu edit lagi, nggak perlu Bapak Ibu buat lagi. Kalau dari Sinta udah tersedia semua ini. Cuman kalau pengalaman kalau dari Sinta ada beberapa yang salah. Kalau dulu itu tanggal terbitnya itu jadi 1976 kalau dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, tanggal terbit dibuat. Nah, tanggal terbit ini kalau kita kaitkan dengan BKD ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tanggal terbitnya di luar dari April sampai September periode BKD, maka nggak bisa dijadikan BKD, nggak bisa ditarik dia. Jadi semuanya itu bergantung dari tanggal terbit ini. Tapi kalau tanggal terbitnya Agustus nih 2021, maka ini bisa dijadikan dari BKD. Karena periodenya dari 1 April sampai dengan akhir September. Jadi kalau kita buat Maret nih, ya nggak bisa. Bisa ditambahkan ke sister tapi nggak bisa dijadikan BKD gitu. Jadi fungsinya apa ditambahkan ke sister, Pak? Nah, fungsinya nanti ada di sini, layanan PAK nanti. Tapi belum ada untuk saat ini. Jadi untuk kepangkatan pun nantinya menggunakan sister, ya dari penelitian-penelitian kita juga. Nah, volumenya dimasukkan, nomornya dimasukkan, halaman, dan ini banyak DOI, ISSN-nya. Nah, tautan eksternal ini tautan untuk artikelnya. Kalau di sini sih bisa dari jurnalnya atau bisa dari link Google Drive. Nah, terus tinggal upload dokumennya. Nah, ada satu kekurangan kalau import dari Sinta. Ini juga waktu pengalaman Serdos 2019, itu kami ada 3 dosen yang tertunda penilaiannya. Nah, karena kenapa? Karena kami import dari Sinta, ternyata import dari Sinta itu metadata seperti ini, judul artikel, nama jurnal, itu ada semua. Tapi dokumennya ini nggak ada. Makanya walaupun nanti Bapak Ibu impor lewat Sinta, maka nanti edit lagi. Edit kemudian upload filenya. Karena import lewat Sinta filenya nggak ada gitu. Perlu diupload lagi. Nah, dulu itu ada 3 dosen termasuk saya itu tertunda gara-gara ini kasusnya. Jadi ini ada semua, padahal datanya lengkap semua, linknya ada juga. Padahal link ini itu menuju ke artikel juga, tapi asesornya waktu itu nggak mau, harus upload juga, harus upload. Nah, kemudian ini tinggal kita buat, ini urutannya keberapa, perannya, corresponding, ini tinggal kita buat. Kalau ada dosen lain tinggal cari aja. Kalau sudah kita simpan.
Dan ini bisa kita edit ya. Kalau editnya nanti Bapak Ibu tinggal di sini lagi publikasi karya. Tinggal edit di sini ubah data. Jadi kayak tadi ya kan, misalnya kita import publikasi dari Sinta. Nanti ini ada semua nih metadatanya. Tapi seperti yang kita bilang tadi, dokumennya nggak ada. Jadi Bapak Ibu silakan klik ubah data. Nah nanti di bagian ini tinggal upload dokumennya. Dan ini di Sister itu nggak cuman satu dokumen bisa diupload ya Bapak Ibu. Misalnya saya sudah upload nih artikelnya, kemudian saya mau upload lagi. Nah ini juga ini sih sebetulnya kalau artikel kan udah cukup ya. Tapi ada teman-teman itu diuploadnya lagi, apa yang diuploadnya LOE-nya misalkan. Nah diuploadnya lagi untuk pendukung gitu. Nah itu untuk publikasi karya. Jadi Bapak Ibu nantinya meskipun belum periode BKD, Bapak Ibu silakan tambahkan aja langsung. Jadi udah terbit nih, artikelnya udah terbit nih, langsung tambahkan ke sisternya. Begitu terbit, tambahkan ke sisternya, jangan nunggu sampai banyak gitu. Kalau nunggu sampai banyak nanti agak repot ya. Jadi begitu ada publish tambah, begitu ada publish tambah. Termasuk juga buku ya Bapak Ibu. Misalnya buku referensi itu juga di bagian ini, publikasi karya. Nanti tinggal ubah aja jenis publikasinya, ubah jadi buku referensi. Nanti buku referensi ini juga ada kaitannya dengan BKD ini sebagai syarat wajib. Tapi sifatnya ini ya, boleh jurnal, boleh artikel di jurnal, boleh juga di buku. Ini untuk pilihan yang tadi ya Bapak Ibu ada di bahan. Nah ini kalau import publikasi dari Sinta itu nggak ada dokumennya. Nah ini kalau buku. Dan ini pengabdian masyarakat juga gitu. Pengabdian masyarakat itu nanti juga bisa, kalau sekarang di BKD sekarang itu bisa pengelola jurnal. Tapi pengelola jurnal di sini harus editor yang jurnal terakreditasi. Nah, kenapa? Karena pada saat pemilihan jurnal itu jurnalnya otomatis keluar. Misal seperti ini. Bapak Ibu editor sebuah jurnal nih. Kita tambah nih. Nah, dia ada dua, ada jurnal ilmiah nasional, ada internasional, tapi harus jadi editor atau dewan penyunting atau dewan redaksi. Kemudian media publikasi, di sini kita nggak bisa pilih, nggak bisa ketik nama jurnalnya, kita bisa pilih. Jadi kalau kita misalnya ketik nih, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini nggak keluar yang punya UISU karena belum terakreditasi. Nah, yang muncul di sini yang terakreditasi. Misalnya Bapak Ibu editor di jurnal apa gitu, di jurnal nah misalnya di jurnal kursor misalkan, maka bisa dipilih gini. Tapi ini Bapak Ibu pengalaman juga. Ada juga yang sudah terakreditasi cuman nggak muncul di media publikasi ini. Ada contohnya itu ada nama jurnalnya Media Informatika. Nah ini udah terakreditasi cuman nggak muncul gitu. Maka nggak bisa dijadikan juga ini sebagai pengabdian masyarakat. Tapi kalau yang UISU misalnya Infotekjar itu sudah muncul di sini. Kemudian perannya nanti sebagai editor. Lalu harus ada SK karena buktinya di sini adalah SK.
Dan ini juga kalau misalkan Bapak Ibu ini pingin dijadikan BKD, maka terhitung mulai tanggalnya itu dan tanggal selesainya ini harus dari rentang April sampai dengan September. Kalau misalnya kita buat bulan 3 itu nggak bisa diambil sebagai BKD. Nanti langsung lumayan besar nih SKS-nya, ada 5 kalau nggak salah. Nah, SKS-nya lumayan nih 5. Kalau misalnya lebih SKS-nya bisa diganti statusnya jadi beban lebih. Jadi kalau misalnya ada banyak-banyak pun ya nggak apa-apa, nanti dibuat statusnya beban lebih. Ya ada 2 opsi sih, bisa dihapus, bisa di ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada ini ya, ada pengelola jurnal, silakan dimasukkan di sisternya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Lebih kurang saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Prof. Terima kasih kepada Bapak Oris ya yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya data kita itu ya tidak bisa ditarik oleh sister ya kalau seandainya data itu tidak kita sinkronkan ya antara Google Scholar dan Sinta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada menulis ya di jurnal yang terindeks Google Scholar ataupun Scopus gitu ya Pak Oris ya. Iya. Tetapi kalau tidak diverifikasi oleh verifikator Sinta itu nanti tidak bisa muncul ya. Nah, kalau kita mau mengambil data tersebut digunakan untuk sister kita berdasarkan import dari Sinta ya. Jadi Bapak Ibu menulis di Google Scholar terus tiba-tiba mau narik datanya di BKD itu nggak bisa ya kalau tidak diverifikasi dulu oleh verifikator Sinta. Tetapi ada solusinya tadi ya. Kalau ini waktunya udah nggak mungkin lagi ya. Jadi waktunya udah sangat mendesak. Kita langsung ke sister dengan cara manual tentunya ya. Memasukkan nama jurnal, beberapa data tadi, kemudian mengupload dokumennya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan walaupun dia sudah ada di Sinta, tetapi dokumennya itu juga kita harus upload juga secara manual di sister. Ya, jadi ini sama ya seperti kalau pengurusan kepangkatan ya saat ini belum terintegrasi ke sister ya, masih melalui sistem PAK Dikti. Seperti itu juga. Jadi yang namanya asesor itu nggak akan mau mencari-cari artikel kita. Pokoknya harus kita siapkan dokumennya ya. Jangan kita berharap si asesor ini mau si A menulis di jurnal ini, dia cari-cari mana benar nggak nih ada artikelnya. Nggak seperti itu, nggak bisa ya. Jadi kita harus tetap ya